Pak AHY yang jadi cawapres atau wapres nantinya, berarti wapres ini adalah mereka yang diberi karpet merah tahun 2029. Kalau ngasih AHY cawapres, berarti Nasdem memberikan karpet merah, PKS memberikan karpet merah pada AHY untuk 2029. Begitu pula ketika nanti misalnya ada tokoh yang diangkat di PDIP juga begitu. Apakah itu Ganjar, apakah itu Prabowo misalnya. Siapapun dia cawapres, itu akan dihitung bahwa dia akan menjadi calon kuat capres 2029. Makanya kenapa Pak Mahfud MD dulu gagal jadi cawapres. Karena kalau tahun 2019 kemarin itu Pak Mahfud jadi wapres, sekarang kuat sekali dia akan jadi calon presiden 2024. Makanya diganti dengan orang yang tidak mungkin tahun 2024 ini atau kecil kemungkinan untuk menjadi capres. Pak Mahfud Amin yang sudah nyun sewu ya, sudah sepuh. Kalau diangkat agak susah nanti untuk dinamika politik yang anak-anak muda yang ingin yang milenial dan sebagainya agak susah. Nah, saya ingin mengatakan nanti cawapres yang akan banyak diperebutkan justru yang tidak bisa berangkat atau tidak bisa didorong untuk jadi capres tahun 2029. Bukan yang muda-muda. Kalau yang muda-muda itu akan jadi kompetitor dari misalnya, mohon maaf ya, misalnya sekarang Mas Anies mau ngambil Khofifah. Itu Khofifah sama aja dikasih karpet merah untuk 2029. Menyaingi Mas AHY, menyaingi dari partai-partai lain. Bisa juga Aniesnya 2 kali kan. Atau bisa juga Anies 2 kali tapi juga saingannya cawapres. Karena cawapres itu tiketnya lebih tinggi dibandingkan dengan orang-orang biasa, gubernur dan yang lain-lain. Makanya kenapa dulu dicari waktu SBY wapresnya adalah Pak Budiono. Karena Pak Budiono dia tidak punya ambisi untuk jadi capres tahun 2019. Pak Budiono, sekarang Pak Ma'ruf Amin, nanti yang dicari cawapresnya adalah yang tidak terlalu berambisi atau tidak memiliki peran. Itu kalau hitung-hitungan kepentingan ya, hitung-hitungan kepentingan. Saya netral aja. Jadi nanti kalau kita ini kalau cari cawapres, siapa yang agak tua? Itu. Justru bukan yang muda, karena kalau muda berarti dia dikasih karpet merah oleh partai-partai lain. Tapi kalau soal wakil presiden itu sekali lagi seperti yang saya sampaikan di depan tadi Prof, kita ini kan ingin menang begitu dia. Jadi sedikit pun kemudian koalisi ini tidak berpikir kalau wakil ini akan jadi penantang nanti 5 tahun lagi itu terlalu jauh begitu dia. Termasuk misalnya seperti Pak SBY milih Pak Budiono misalnya, itu memang ketemu antara kebutuhan dengan potensi pasangan ini bisa menang begitu dia. Sama juga seperti Pak Jokowi milih Pak Ma'ruf Amin. Menurut saya jauh dari kata soal kita cari aja yang tua biar tidak jadi karpet merah begitu. Belum lagi kalau soal umur di politik ini kan relatif. Pak Biden itu 70 tahun sekian tuh terpilih jadi presiden atau misalnya Pak Mahathir dan lain-lain begitu dia. Jadi lebih pada soal kriteria sebagaimana disampaikan oleh abang saya Bang Barus tadi itu ya. Termasuk Mas Anies juga kan nyampaikan itu. Jadi ada minimum 3 kriteria calon wakil presiden yang saya inginkan kan beliau katakan tadi itu. Pertama bisa berkontribusi elektabilitas untuk pemenangan. Yang kedua bisa juga berkontribusi memberikan stabilitas di pemerintahan kan begitu dia. Yang ketiga ya tentu bisa membantu beliau dalam mengelola pemerintahan kan itu. Jadi lebih pada itu begitu, tidak soal karpet-karpet merah atau karpet-karpet biruan begitulah. Tapi namanya pandangan ya boleh-boleh aja kan gitu dia. Ya tentu saja pasti yang memiliki nilai lebih ke elektabilitas pastilah. Tidak mungkin lalu cari orang tua yang asal-asalan kan tidak. Tapi yang memiliki elektabilitas tadi, kalau katakanlah nanti ada yang elektabilitasnya tinggi tapi dia tidak akan menjadi ancaman dengan yang memiliki sama-sama elektabilitas tinggi tapi akan menjadi ancaman, pasti milih yang tidak menjadi ancaman. Begitu loh.